Hai Los Happy, apa kabarnya? Baik, Lause Jessica gimana kabarnya? Los Jessica juga baik. Iya. Pasti adik-adik di rumah juga baik ya. Iya dong, ya. Pastinya. Ya, salam sehat untuk kita semua adik-adik ya. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause. Kita mempersiapkan hati kita ya adik-adik. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersuka cita, kita angkat pujian sekolah minggu. Pakai gerakan ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke adik-adik, kita pagi ini mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan hati kami agar kami dapat bersuka cita. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, lagu selanjutnya lagunya apa Lause? Lagu kita adalah Firman Tuhan ada di hatiku. Sambil kita mempersiapkan untuk Firman Tuhan ada. Tuhan, oke. Main gerakan ya Lause. Oke, siap. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mempersiapkan hati serta persiapkan juga Alkitabnya. Kita dengerin firman Tuhan ya. Oke. Yuk adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memahami dan melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Dengan tema, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa reaksi kalian kalau teman adik mengganggu? Biasanya sih ya kita langsung bereaksi membalas dengan apa yang dilakukannya kepada kita.
Tetapi itu bukan sikap yang baik. Ya, karena tema kita tadi, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yuk kita dengarkan cerita di dalam firman Tuhan ini. Pada suatu hari, Daud terus menyembunyikan diri menghindari Raja Saul yang terus-menerus mengejar-ngejar dia. Dia dikejar bukan karena Daud jahat loh. Dia dikejar bukan karena Daud mengkhianati raja, bukan. Daud dicari mau ditangkap dan mau dibunuh bukan karena Daud ini telah melakukan kriminalitas. Tidak. Tetapi Daud ini dia terus menjadi korban kejaran Raja Saul karena Saul dengki, iri. Sebab cerita-cerita sebelumnya ya, Daud diurapi. Kemudian Daud dipuji-puji oleh rakyat atas kemenangan yang diraihnya melawan musuh. Nah, sikap dari Saul ini yang terus mengejar-ngejar Daud tetap menghindar dan menyembunyikan diri. Sehingga dia berada di sebuah padang gurun, En-Gedi namanya. Wah, dia masuk ke dalam sebuah gua. Pikir Daud dan orang-orang yang mengikuti dia, wah kita pasti aman dari kejaran Raja Saul dan orang-orangnya. Ternyata ketahuanlah ada orang yang tahu kalau Daud ini sekarang ada di padang gurun En-Gedi. Ketika Raja Saul mendengar hal demikian, dia langsung mempersiapkan orang-orangnya. Bayangkan dia kumpulkan orang-orang Israel sebanyak 3.000 orang. Wow, banyak banget ya. Dia katakan, ayo kita pergi mengejar, menangkap Daud itu. Ketika mereka terus berjalan sampai di padang gurun En-Gedi itu, Raja Saul ini melihat ada gua. Saya mau istirahat sebentar, ya. Dia masuk ke dalam dan pengawal-pengawalnya ada di pintu masuk ke dalam gua itu untuk menjaga, ya, keamanan raja. Dia sedang istirahat. Ternyata di belakangnya itu, di belakang tempat dia istirahat itu, ada orang-orang Daud dan Daud juga di situ. Wah, orang-orang Daud bilang begini, inilah harinya Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lakukanlah apa yang kau pandang baik kepadanya. Kemudian Daud memotong punca jubah daripada Saul ini. Ya, waktu dia potong itu, tahu nggak? Wah, jantungnya debar-debar. Tak, 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 tak. Jantungnya tidak tenang, terus berdetak kencang, ya, berdetak kencang. Lalu dia katakan, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia sampaikan kepada orang-orangnya yang mengikuti dia. Kemudian dia katakan kepada orang-orang itu tadi, jangan lakukan serangan, jangan membunuh dia, ya. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku menjamah Raja Saul. Tenang hatinya. Setelah itu Raja Saul bangun, lalu keluar dari gua itu. Dia keluar. Daud bangun juga. Dia bangun juga. Dia
Daud sampai di pintu gua itu, ya sekitar beberapa meter Raja Saul di depannya. Kemudian Daud berteriak, dia katakan, "Tuanku Raja!" Pada waktu dia berteriak demikian, Raja Saul menoleh ke belakang. Dia lihat di belakangnya. Lalu Daud berlutut dan menyembah. Wow, dia berlutut dan menyembah. Kemudian dia sampaikan kepada Raja Saul, "Tuanku Raja, sesungguhnya hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku di dalam gua ini. Tetapi aku tidak mau melakukan yang jahat kepadamu. Meskipun engkau mengejar-ngejar aku, engkau membuat hidupku tidak tenang. Tapi aku tidak mau melakukan yang jahat kepadamu." Coba lihat, ini buktinya. Ya, diambilnya potongan punca jubah daripada Raja Saul tadi. Ini, lihat buktinya. Wah, kaget Raja Saul ini. Tersadar dia. Ternyata ketika dia masuk di dalam gua itu, sesungguhnya nyawanya terancam. Tetapi orang yang dikejarnya itu tidak melakukan seperti apa yang mau dilakukan kepada Daud. Lah setelah itu akhirnya Raja Saul menyadari dan dia menangis. Dia katakan kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku. Sebab engkau telah melakukan yang baik padaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Walaupun Tuhan sudah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh baik sekali. Meskipun sesungguhnya aku jahat kepadamu." Kemudian dia lanjutkan lagi, dia katakan, "Kiranya Tuhan membalaskan kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku hari ini." Itu pernyataan dari Raja Saul. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah contoh yang nyata bagi kita ya. Dia dijahatin orang, tetapi justru dia membalas dengan kebaikan. Ada kesempatan untuk membalas, tetapi dia tidak melakukannya. Dia katakan, "Kiranya Tuhan menjauhkan kepadaku melakukan hal yang demikian." Maksudnya melakukan yang jahat. Ya, dia tidak mau mengikuti yang jahat. Walaupun tadi ada orang-orangnya katakan inilah kesempatan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia menghargai orang lain. Dia menghargai nyawa orang. Meskipun orang itu tidak menghargai nyawanya. Ya. Dan kemudian dia tetap menunjukkan yang baik. Dia terus melakukan yang baik kepada orang-orang yang menjahati dia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya orang yang jahat tadi sadar akan kesalahannya. Buktinya Raja Saul katakan begini, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Sesungguhnya engkau adalah raja orang Israel dan kerajaanmu akan kokoh di tanganmu," kata Saul. Setelah selesai pertemuan itu, akhirnya hubungan mereka kembali normal, aman. Ya. Dan Saul pergi ke tempatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran penting dari firman Tuhan ini? Bahwa yang pertama, ketika orang menjahati kita,
kita harus tetap menunjukkan sikap yang baik, ya, membalas yang baik kepada mereka. Kemudian menghargai para pemimpin kita. Kita harus tetap takut kepada Tuhan. Kita harus terus melakukan yang baik meskipun yang jahat mereka lakukan bagi kita sampai mereka bertobat. Dan inilah ciri khas anak-anak Tuhan, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ayat hafalan untuk kita pada pagi hari ini terdapat dari Matius pasal 4 ayat 44. Demikian bunyinya. Kita hafal ya, kan gampang nih. Dan kita praktekkan nih ya. Demikian bunyinya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, membalas kejahatan dengan kebaikan adalah ciri khas anak-anak Tuhan. Yes, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap memiliki apa yang Tuhan mau dalam hidup kami di dalam dunia ini. Ketika ada orang yang menjahati kami harus tetap membalasnya dengan kebaikan-kebaikan sampai mereka bertobat. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami agar kami sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik gimana tadi firmannya? Oke banget kan? Nah sekarang ayo kita lanjut. Kita nyanyi tanganku ke depan, tanganku ke belakang, dan digoyang-goyang. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, doa Bapa kami, dan kita nanti pujikan dengan Bapa terima kasih. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di dalam surga.
jelek.